Saya nangis pertama itu ya itu. Luar negeri memang ada keinginan untuk keluar negeri, tapi bukan jadi diplomat. Karena kami dari keluarga tidak mampu. Bapak saya buruh. Dari lulus SMP itu saya memang dikondisikan untuk masuk SM. Supaya lulus bisa kerja lah. Dari Imagine itu kalau umpamanya setelah terjadi COVID baru mau ditambah. Oh susah. Karena saya percaya bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Harapan saya dengan masyarakat Indonesia itu di sini ya satu, tetap rukun. Tidak harus menjadi sama. Perbedaan itu fitrah. Ginilah. Saya ingin mendorong hadirnya usaha orang Indonesia di tempat saya kerja, di segala sektor tentunya. Nah, saya harus coba ngasih contoh juga. Saya nggak bisa menghitung yang sudah ada aja, Pak. Kalau cuma gitu kan mudah. Bapak Dr. Arifi Saiman MA ini diplomasi santri. Ya. Jadi ada nuansa negara dan agama di sini masuk nih. Ya, jadi diplomasi santri itu diplomasi yang karena waktu itu sekali lewat tidak kembali. Yang penting kerja keras dan harus berubah konsep teman-teman ini. Kalau merantau itu jangan konsepnya bekerja. Anda harus berusaha berbisnis. Anda akan menjadi bos dari gitu. Negative K, nothing further, just Titty Cabby in the corner. Maju mo ko? Tanggal 1 Juli 2022 ini hari bersejarah ini bagi podcast Perantau. Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York datang ke podcast Perantau hari ini. Wow, terima kasih banyak Pak. Waduh, terima kasih Pak Eri. Ini bagi kami sebuah kehormatan bisa hadir berbincang-bincang di sini ya. Karena ini bagian dari podcast komunitas yang memang merupakan sebuah kebanggaan dan sudah sepatutnya harus kita support. Sekarang adalah ada 2 hari besar. Apa itu Pak? Satu, hari jadi Polri, dan yang kedua hari jadi Bank Indonesia. Banyak orang agak susah ketemunya Pak. Nah, you one of the different. Karena itu bagian passion saya itu. Saya lebih suka kalau kumpul dengan masyarakat. Karena gini Pak Eri, kita itu kan dari nobody ya. Anda kan dari nobody menjadi somebody. Jangan lupa diri. Karena satu masa tertentu kita akan menjadi nobody lagi. Itulah. Jadi kita harus anggap aja jadi apapun ya. Jangan pernah berubah dari asal usul kita. Bertugas sejak tahun berapa Pak? 2019. Sebelum Sampai ya ini nanti Agustus selalu akhir. jadi tinggal sebulan lagi Pak ya. Ya, Transisi sekarang ini harus. sebulan lagi. Bulan Juli Agustus. Cepat, Pak. Bagaimana Pak kesan-kesannya so far? Oh, berat. Bagi kita itu bukan karena kita itu berat karena meninggalkan jabatan. Enggak, itu sama sekali enggak. Coba meninggalkan masyarakat yang sudah begitu dekat. Terus kita pisah lagi, itu berat, Pak. Karena nanti kita pulang akan masuk ke lingkungan baru lagi tuh. Baik di lingkungan kantor. Nah, kalau di lingkungan rumah sih tetangga lama masih ada, tapi tetangga baru kan bisa jadi ada gitu. Nah, tapi kalau yang di sini kan sudah terbangun itu, dan akhirnya harus ya namanya ini sudah roda kehidupan ya, bagian dari tour of duty dari kami ya. Ya kita harus menyikapi itu dengan ya biarpun dengan berhati, tapi itulah faktanya. Ya, ada kedatangan dan ada kepergian. Wilayah kerjanya Bapak sebenarnya ini New York dan provinsi Ya. apa lagi itu Pak? Jadi kita mencakup wilayah sebanyak 15 negara bagian, Pak Eri, di wilayah East Coast. Ya. Yang terbentang mulai dari bagian utara, yang berbatasan dengan Kanada namanya negara bagian Maine. Iya. Itu sampai ke selatan, sampai South Carolina. Total semua 15. 15. Base-nya ada di Manhattan, di New York. Dan konsulat ini sudah ada sejak berdiri tahun 1952. Konjen pertama itu 1952. Kalau masyarakat kita ini berapa banyak sih sebenarnya Pak dalam wilayah kerjanya nih? Total itu semua WNI kita ya,
kan masyarakat itu ada dua ya. Satu yang masih berstatus sebagai warga negara kita. Ada yang tercatat, ada yang belum. Nah, terus yang sudah ini berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Nah, yang untuk yang WNI yang tercatat, totalnya itu sampai detik ini, sampai saat sekarang ini sekitar 32.200 3.200. jiwa. Dari 32.000 itu konsentrasi paling banyak di New York, sekitar 10.000. Nomor 2 itu di Pennsylvania. Nah, itu sekitar 7.700-an. Nomor 3 sekitar 2.700-an juga di New Jersey. Nah, yang lain tuh ada, tapi ya nggak sebanyak yang di 3 wilayah. Menyebar-nyebar lah, Pak, ya, Nyebar-nyebar. tersebar ya. Semuanya ada di 15 negara itu ada. Gitu. Pernah di Toronto ya Pak ya? Di Paris? Iya, pertama saya di Toronto, Pak. Pendapatan pertama saya. Yang kedua di Senegal, di Afrika Barat. Ketiga di Paris. Keempat sekarang di sini, di New York. Dari Jawa Timur Pak ya? Iya, Tempe. iya dan tempe. Itu tempe itu memang tempe itu sama dengan Enggak. Kalau tempe itu ini kemarin yang saya coba jelaskan setelah melakukan saya riset. Karena di luar negeri, Pak, pengalaman saya waktu di Australia, waktu sekolah, terus waktu di Prancis, di Kanada, dan di sini. Itu kalau kita bicara mengenai tempe, itu tulisannya pakai H. Tempe. Nah, kalau di Indonesia kan tanpa H. Iya. Nah, kalau di Indonesia dibaca tempe. Kalau pakai H itu. Nah, itu sebuah kota. Kota kecil tempat saya lahir dan dibesarkan. Itu di Kabupaten Lumajang. Di lereng Semeru, Gunung Semeru itu. berapa jauh dari Surabaya Pak? Perjalanan 4 jam dari Surabaya, naik kendaraan darat. Lah, di sini orang kemarin sempat kan kami membentuk asosiasi pengrajin tempe, Pak. Se-East Coast kita bentuk. Nah, itu sempat ada pertanyaan, kenapa kok pakai H? Kok kita buang aja hanya pakai E? Beda, gini. Orang bule itu baru bisa mengucapkan ucapan tempe kalau katanya itu ada hanya. Kalau hanya dihilangin, itu bacanya tempi. Make sense. Itu sebagai contoh ada kota di sekitar Arizona, Yes. namanya Tempe. Itu Tempe. Tidak pakai H ya benar. Nggak pakai. Tapi kalau pakai H, pas dia ngomongin tempe. Kami harus riset dulu. Riset dengan Google yang sambil menirukan suaranya. Kan bisa diadukan itu. Gimana orang bule cara mengucapkan. Dan itu hampir semua bule, bukannya di Amerika. Di Australia juga gitu, di Eropa juga gitu. Dan itu cara mereka untuk mengucapkan. Kita nggak bisa maksa. Daripada kita maksakan jual tempe di sini nggak pakai H, pas yang beli orang bule dia bacanya tempi. Padahal kita ingin memperkenalkan nama aslinya kan. Tempe. Tempe, ya pakai H. Is it true Bapak ini katanya ditolak di STM dulu ya Pak? Iya. Dulu saya itu gini. Ada satu yang selalu saya jadikan pelajaran itu. Kalau kita gagal, jangan pernah suudon sama Tuhan. Kita harus selalu husnudon. Karena intinya Tuhan itu kan maha penyayang. Dia itu nggak akan pernah bermaksud untuk mencelakakan hambanya. Gitu loh. Nah, itu pernah saya alami itu, Pak. Saya itu waktu, karena kami dari keluarga tidak mampu, bapak saya buruh. Dari lulus SMP itu saya memang dikondisikan untuk masuk STM. Supaya lulus bisa kerja lah. Kalau STM kan bisa di pabrik atau di apa. Langsung kerja. Dan waktu itu kan STM itu kan memang seperti STM semuanya, SPG itu kan masuk kategori kalau sekolah menengah itu kelas 2. Yang kelas 1 kan SMA. Nggak lulus itu. Dengan harapan bisa langsung kerja gitu Pak ya? Harapan itu, termasuk saya dan orang tua, ternyata nggak diterima. Dan itu bagi saya itu, saya nangis pertama itu ya itu. Menangis pertama, menyesali saya hidup kok goblok banget itu. Ya pada saat nggak lulus STM itu. Padahal kenapa saya sampai begitu sedih? Karena bagi saya itu STM itu sudah kelas 2 sekolahnya. Saya tes nggak lulus pula. Gitu loh. Berarti kan kayak apa ini saya ini? Apa? Sempat kecewa Pak bilang. Oh kecewa. Tapi memang waktu itu kan saya juga masih tes SMA juga. Tapi tes SMA bagi saya itu bukan ekspektasi saya. Saya nggak terlalu berharap itu. Kenapa Pak? Ada kan dia memang kalau SMA bagi saya itu kan mesti harus melanjutkan Pak.
Itu yang sudah harus saya pikirkan. Kalau saya melanjutkan nggak ada kemampuan untuk bisa melanjutkan. Ya akhirnya saya biarpun diterima dua-duanya, anggaplah waktu itu misalnya ya, tetap saya pilih STM. Cuma saya yang di STM nggak diterima, akhirnya saya masuk SMA kan. Ternyata dari SMA itu yang tadinya juga agak patah semangat itu. Untuk apa saya masuk SMA, nanti keluarnya kemana itu. Kan harus nyambung lagi kan Harus minimal. nyambung. Tapi ada aja jalan ternyata. Sambil berjalan waktu itu, saya diterima di universitas, terus sekolah ya. Yang tadinya juga memikirkan gimana biayanya, ada juga dapat beasiswa. Hanya di universitas itu Pak? iya, sampai lulus. Hanya semua terbantu oleh beasiswa itu. Namun yang membuat saya sadar bahwa Tuhan itu menggagalkan saya bukan karena benci saya, karena ingin menyelamatkan saya. Ya, waktu saya sudah masuk Kemlu, saya penempatan di Toronto tahun 98, 97, 98, zaman Krismon itu. Ya. Itu kan lagi Krismon, banyak PHK besar-besaran, demo besar-besaran. Saya di Toronto itu. Itu melihat orang sampai demo yang karena di PHK, penjarahan itu. Dari sana saya sadar, andai kan dulu saya itu masuk SDM, mungkin saya sudah menjadi bagian dari mereka itu. Yang di PHK ini? Yang di PHK. Yang ikut teriak-teriak turun ke jalan. Gitu. Itu Pak. Nah ini yang kadang-kadang yang akhirnya saya selalu sejak itu untuk saya dan anak-anak saya, termasuk teman-teman saya harus ingatkan, kalau gagal itu sikapi dengan bijak. Be positive thinking. Harus positive thinking, karena Tuhan pasti akan memberikan penggantinya yang lebih baik. Gitu loh. Karena mungkin kalau diteruskan, dikasih keberhasilan, padahal itu tidak baik untuk kita, ya nanti hasilnya nggak baik. Saya selalu ngikutin itu aja Pak, ngikutin apa? Yang penting kita itu sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu maksimal. Nah, nanti hasilnya ya udah. Karena saya percaya bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, waktu kuliah pernah berpikir mau menjadi konsulat atau di pemerintahan lah seperti itu ya? Iya kan gini Pak Eri, saya itu kan lingkungannya kan lingkungan kampung ya. Teman-teman saya itu lingkungan sekitar itu karena banyak yang lepas SD nggak lanjut, ada yang SMP nggak lanjut. Mereka larinya kerja di luar negeri, TKI. Banyak itu, yang di Saudi, di Timur Tengah, di mana, di Malaysia. Nah itu sering ketemu kita. Dulu mereka itu menjadi semacam rujukan saya ini. Saya ingin seperti mereka itu. Kan mereka bisa di luar tuh ngirim remittance kan. Hanya rumahnya yang tadinya cuma rumah gedek tuh yang dari bambu itu dibangun. Gitu lah. Terdorong oleh itu, jadi saya cita-cita simpel aja. Saya ingin keluar negeri, memang ada keinginan untuk keluar negeri, tapi bukan jadi diplomat. Cuma ingin bisa bekerja di luar negeri itu. Saya belum tahu dulu di luar negeri itu harus diplomat atau enggak tahu. Dan sampai sekarang pun saya kalau pulang selalu saya bingung dengan mereka, dan mereka itu nggak tahu kalau saya konjen. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan saya nggak pernah ngasih tahu. Nggak ada urusan bagi saya. Karena kalau ngasih tahu nanti malah ada jarak. Malah nggak ini ngobrol, malah agak hati-hati, jadi nggak enak. Jadi ada yang pikir dong Bapak ini kayaknya TKI di Indonesia. Iya TKI ya, ngomong gitu. Saya nikmati aja. Wah ini So what? luar biasa Bapak ini. Lo nggak so what gitu. Nggak ada kayaknya orang bagian begini. Nah, apa salahnya dekat TKI? Kita biasanya orang Pak belum jadi udah bilang saya konjen di sana. Oh jangan Jangan ya? Itu malah kita itu dengan teman itu, biarpun teman dekat, jadi ada rasa sungkan Pak. Jadi ngobrolan nggak ini. Luar biasa Itu. Pak. Jadi saya ini aja, apa sih ininya? Untung ininya, terus kita ngaku-ngaku itu, apa yang kita anukan, nggak ada. Gitu loh. Biar ngomong tuh lepas sebagai teman tuh, biar gak ada jarak, biar nyambung, enak itu. Ada pengaruhnya dari orang tua waktu di kampung mungkin? Ya mungkin ada pengaruh, karena orang tua saya juga keluarga yang ya. Jadi saya nggak tahu kalau karena keluarga saya keluarga buruh Pak ya. Ya memang mingle dengan tetangga seperti itu. Nah kami memang lahir dan besar di lingkungan itu, gitu. Tapi memang bagi saya termasuk ini saya anukan ke anak-anak saya. Jangan pernah melihat orang itu dari statusnya. Namanya manusia ya manusia itu. Itulah. Biarpun itu manusia itu terlahir dan banyak keterbatasan fisiknya, tapi pasti dia punya kelebihan. Iya. Yang orang lain belum tentu punya. Gitu Pak.
Jadi hargailah dia, lihat sebagai manusia, jangan pernah beda-bedakan. Kenapa? Gini, saya tuh punya prinsip itu berteman dengan semua kalangan, Pak. Mulai dari yang susah sampai yang orang kaya pun harus kita jadikan teman, Pak. Karena kalau membantu kita, andaikan kita itu terjadi apa-apa, mereka punya bantuan tuh dengan sesuatu yang nggak kalah nilainya sebetulnya. Kalau orang kaya mungkin ngasih duit, bantu kita misalnya sakit ya, atau ada apa, mesti bantu dengan kekuatan ekonominya. Tapi jangan dianggap, misal teman kita tuh orang nggak punya apa-apa, tukang becak atau apa, terus dia ngasih memang nggak bentuk tunai ya, dan bentuk cash, uang atau apa, atau benda, tapi dia itu bisa memberikan bantuan yang nilainya lebih dari benda itu, Pak. Nyawa, Pak. Ya makanya itu kan, semua inilah hidup, karena saya mungkin dulu dari sana, terus nanti kalau pensiun saya balik kan jadi mereka kayak dulu lagi. Jadi supaya kita itu kalau ibaratnya terjun payung jangan Pak. Jangan jatuhnya, jangan frontal nanti. Jadi pesawat itu harus take off-nya mulus, landing-nya mulus. Tidak di-resist. Gitu, Pak. Itu. Udah semua ada siapa, disamperin semua. Iya, jangan Pak itu. Semua sama, Pak. Gak ada orang, saya di sini kurang lebih sudah mulangkan homeless itu sekitar 4 orang. Homeless itu manusia juga, Pak, orang kita. Harus kita bantu. Minimal ada perhatian, Pak ya. Iya emang itu kita saling memperhatikan, saling bantu. Ya bukan karena saya sebagai konjen terus ada homeless, enggak. Ada kan saya jadi hidup di sini pun ada saudara kita yang gitu ya kita bantulah. Itu tugas kita sebagai manusia. Itu kan jabatan sementara, Pak. Bagaimana ceritanya dulu ini kok bisa kerja di KJR ini? Kan agak susah katanya, kan agak susah ini persaingan di situ. Enggak, kalau itu sebetulnya saya tuh nggak pernah pilih-pilih, Pak. Ngikutin aja. Saya nggak pernah minta-minta. Saya minta-minta pantangan, Pak. Itu karena bagi saya itu hanya punya satu yang nilainya mahal bagi saya. Itu harga diri, Pak. Kehormatan. Kalau itu sudah saya gadaikan, terus saya punya apa lagi? Gitu loh. Jadi itu harus saya pertahankan. Jadi saya nggak pernah minta, silakan aja kalau orang dapat yang pos ini karena tempat yang bagus, karena dia minta, silakan, itu hadiah. Dan saya nggak akan pernah mempertanyakan itu, silakan. Tapi untuk saya pribadi, termasuk untuk anak-anak saya ajarkan, yang penting kerja keras lah. Kerja dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin, doa, gitu kan. Ya nanti kan Tuhan tuh nggak tidur tuh, Pak. Itu. So, apa sih enaknya kalau kita bisa berada di atas suatu kursi yang bagus, namun nginjak orang lain? Saya nggak bisa ini, nggak bisa, Pak. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai, Pak. Ya, kita nggak pernah mikir, saya nggak pernah kepikiran tuh suatu ketika akan bisa bertugas di New York, nggak pernah, Pak. Tahu-tahu ditempatkan di sini. Jadi apa? Saya waktu ditempatkan di Senegal, banyak orang mungkin kalau ke Afrika itu kan tempat yang mungkin apa namanya, yang tempat yang kurang favorit lah. Saya nikmati, saya pergi aja, Pak. Karena sekali saya pergi, karena saya intinya saya nggak mau minta-minta, Pak, dan saya nggak bisa nolak. Ternyata ada hikmah di balik itu. Jadi gara-gara ke Senegal itu kan ternyata kan bahasa Prancis karena francophone. Dan saya belum tahu berikutnya kemana saya penempatan. Ternyata berikutnya ke Paris. Loh, anak-anak udah siap bahasa Prancisnya, karena sudah di Senegal dulu. Sudah ada anunya di situ. Iya, karena itu bahasa Prancis Senegal tuh. Jadi ada sesuatu yang apa ya, yang inilah yang ada berkah, ada ini apa, blessing in disguise, berkah terselubung. Betul. Dan setiap kita melakukan sesuatu, Tuhan lebih tahu yang terbaik. Tuhan lebih tahu. Kita nikmati aja, enjoy aja. Jangan ngeyel terus ya, Pak. Ya, saya nikmati Betul, aja. betul. Saya sekali melangkah kayak seperti Senegal tuh nggak pernah noleh ke belakang, Pak. Saya masukin aja. Ya, bagi saya itu nggak ada negara susah, Pak. Karena saya sudah berangkat dari hidup di kampung susah. Gitu loh. Katanya susah sekali. Susahnya yang bagaimana ini, Pak? Ya susah, Pak. Untuk kadang-kadang untuk besok makannya belum tahu, Pak. Apa besok? Ya emang gimana ya, bapak saya buruh ya. Kehidupannya ya dapat sekarang gitu. Sekarang. Gitu. Itu kan berat, Pak. Berat banget itu situasi kayak gitu. Ya memang kalau di kampung itu persaudaraannya tinggi kan. Ya asal kita bantu lah, maksudnya makan-makan itu masih bisa dibantu. Kalau ada yang ini nggak ada yang istilah apa egonya tinggi itu. Tapi ya itulah hidup. Makanya
sudah pernah melewati masa itu. Tahu-tahu kita penempatan ke negara yang anggaplah negara yang tidak maju lah, terbelakang. Bagi saya itu masih jauh lebih baik daripada saya dulu masih di kampung. Karena di negara nggak maju pun semuanya ada, tinggal makan aja. Iya, ada duit untuk beli kan. Kalau dulu kan barangnya ada, duitnya nggak ada untuk beli. Gitu loh. Makanya hidup jalani aja. Ya. Jadi kita itu, kalau di Jawa itu ada pepatah itu, ojo dumeh Pak. Di Jawa itu. Ojo dumeh itu artinya itu, jangan mentang-mentang hidup ini. Iya, karena kita kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Ya, tapi tidak semua seperti itu Pak. Ada banyak orang dari bawah, begitu di atas dia kayak... Itu justru saya mencoba untuk menghindari kalau pas di atas terus lupa diri, bahaya. Itu kalau kita balik lagi ke bawah, sakit. oh kaget, sakit itu. Kaget. Jangan. Karena gini Pak, orang dalam kondisi positif, indah, nyaman gitu, semua orang siap Pak. Orang yang nggak siap tuh yang situasi negatif. Nah kalau kita sudah menyiapkan diri untuk yang negatif, pas kita ternyata mendapat masuk ke era situasi yang negatif itu, kita udah punya bekal Pak untuk menghadapi situasi itu. Udah kuat. Gitu. Jadi hidup ini kan cuma sebentar Pak. Gimana kita bisa mengisi hidup kita ini supaya bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan untuk lingkungan sekitar kita. Hanya itu Pak, simple Pak. Itu. Yang penting sehat hidup. Yang paling mahal sehat Pak. Sehat Pak ya. Oh, sekaya apapun kalau orang sakit nggak bisa Pak. Intinya sehat Pak. Itu inti utama itu. Jadi beberapa waktu lalu Ya. Pak Konjan ini kan bawa saya tur di KJRI waktu lihat-lihat gebrakannya Pak Konjan ini. Ada ruangan podcast, ada social media manager, dia punya room spesial di situ. Tadi sama. Saya ngajak keliling tadi siang anggota DPD ke ruangan itu. Jadi setiap ada tamu dari Indonesia saya ajak keliling tur. Karena gini Pak, saya itu pengagum ini Pak, pemikirannya Charles Darwin. Orang Indonesia itu kalau mendengar kata Charles Darwin selalu melihat kalau Charles Darwin itu selalu identik dengan teori evolusi. Jadi monyet jadi manusia gitu kan. Padahal bukan itu Pak, lebih dari itu. Jadi Charles Darwin itu bilang spesies yang bisa survive bukan yang kuat, bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Makanya kalau Anda ke Manado, di perairan itu ada namanya ikan sileken. Ikan apa Pak? Sileken. Seligen. Ikan purba Pak. Habitatnya cuma 2 di dunia ini. Di Sulawesi Utara dan di Madagaskar. Cuma beda, kalau yang di Madagaskar itu warnanya hitam. Bentuknya sama. Kalau di sini brown. Yang di Sulawesi Utara itu. Itu ikan purba. Lah sementara kalau di selatan kita, itu komodo. Itu kan binatang prehistorik juga. Kenapa mereka ada? Yang lain punah. Karena mereka bisa survive dengan lingkungannya. Gitu loh. Lah sama, kita sekarang hidup di era digital. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan era kekinian, era sekarang, era digital, kita bukan hanya akan tertinggal, tapi akan tergilas. Bahkan kita sudah masuk ke era digital, kita selalu update, harus selalu update Pak. Dengan perkembangan yang ada itu, perkembangan teknologi digital yang ada. Kalau enggak kita tertinggal juga. Ya, kita digilas. Itu makanya kenapa ya kita bangun aplikasi Smart Consulate Office SEO. Iya. Jadi itu merupakan bentuk baru dari perwakilan RI yang selama ini secara konvensional bersifat in person, yang hanya berdiri di Manhattan, melayani 15 negara bagian, sehingga warga kita yang dari 15 negara bagian kalau ada urusan ke kita, datang ke kita. Namun dengan adanya SEO ini, kita itu bisa melayani dari jarak jauh. Termasuk yang dari jauh pun bisa mengakses layanan kita gitu loh. Itu yang coba kita kita bangun. Jadi itu mempermudah. Kan teknologi informasi itu mempermudah Pak, bukan untuk mempersulit. Ya kita memang nggak berharap ya nanti akan terjadi pandemi lagi, apapun bentuknya, apapun pandemi itu. Namun andaikan terjadi misalnya, di mana nanti situasi pandemi itu akan mengharuskan kembali orang, masyarakat untuk stay at home, sementara yang bekerja harus work from home. Itu kan nggak ada in person pertemuan.
Tapi dengan SEO ini kita bisa melayani dengan baik. Jadi tetap the show must go on. Dan dengan SEO itu, pada saat kita sudah mengupload SEO itu, berarti KJRI sudah hadir. Kalau kita bawa HP ada SEO-nya, berarti KJRI itu ada hadir di sebelah kita. Sehingga kalau ada apa-apa tinggal kontak kita. Itu bagian dari pelayanan. Makanya tagline yang kita bangun, kita buat untuk SEO ini berbunyi meminimalkan birokrasi, memaksimalkan efisiensi. Jadi efisiensi waktu, tenaga, jarak, biaya, itu harus kita maksimalkan. Keren ini Pak. Ya. Minum dulu Pak, minum ini air Pak. Ya, santai aja. Nggih, santai aja Pak. Jadi berarti ini SEO ini New York yang pertama lakukan Pak ya? Iya. Bagaimana dengan konsulat yang lain? Sudah ada yang mengikuti atau? Belum, itu karena waktu saya ditunjuk sebagai konjen harus buat visi misi. Visi misi itu yang saya buat. Saya harus bangun platform digital untuk perwakilan di mana saya akan bertugas. Padahal waktu itu kan belum ada tanda-tanda pandemi. Dan juga medsos Pak. Selain SEO kan kita memanfaatkan platform medsos ini semaksimal mungkin, seperti Twitter, YouTube channel, terus Facebook. Biarpun Facebook itu lebih ke orang-orang yang sudah berumur ya, namun tetap itu karena kalangannya beda-beda komunitasnya. Terus TikTok, terus Instagram. Bahkan sekarang untuk Instagram Live, biasanya kita kalau ada penembakan itu kan ngasih pengumuman itu kan melalui infografis. Yes. Sekarang kita tambahin, selain pengumuman infografis, kita live untuk menjelaskan, dan itu ternyata lebih efektif. Kenapa? Hanya mengundang orang tanya jawab. Itu kan nggak ada modal sama sekali Pak. Kita manfaatkan yang ada. Bahkan Pak Faujan sekarang sudah kita tugasi untuk ngajar bahasa Indonesia. Ngajar apa? Bahasa Indonesia. Ada kelas kita untuk orang asing. Jadi ada viewernya atau enggak, jalan terus saya bilang itu. Lama-lama kan ada. Agree. Untuk gamelan juga sama, kita buat. Gamelan Jawa sama Bali itu untuk tutor, memperkenalkan. Ini nama musik, nama alatnya ini, bunyinya ini, cara mainnya ini. Nanti dalam bentuk permainan bersama, secara bersama, bunyinya ini, peranannya di sini, gitu loh. Jadi kita pengenalan dasar, kita kenalkan satu-satu. Itu. Bahkan melalui IG Live itu kita, yang tadinya silaturahim itu kan penting. Kita kondisi normal Pak, kondisi normal. Kunjungan ke mertamu kayak gini ke warga kita tuh belum tentu bisa setiap saat. Apalagi kalau jarak kita tuh jauh kan. Gimana bisa bagi? Tapi dengan IG Live kita bisa bangun namanya silaturahmi virtual. Bahkan yang sakit COVID pun bisa kita tengok. Bisa kita tanya keadaannya. Kalau COVID nggak boleh kita tengok, tapi itu bisa. Itu. Jadi bisa tanya keadaannya langsung. Jangan sampai yang sakit itu ternyata sembakonya kurang, nggak bisa makan karena dia karantina kan. Nah, dengan itu bisa ketemu. Jadi itu Pak. Saya lihat itu SEO. Terus line di line telepon itu ditambahkan sebelumnya. 5 ya. Imagine itu kalau umpamanya setelah terjadi COVID baru mau ditambah. Oh susah. Itu aja Pak. Kami itu terus terang memang dari awal tuh satu itu, saya tuh orangnya nggak suka Pak kalau nelpon ke layanan telepon yang layanan itu terus dilempar-lempar, nggak suka. Apalagi terus nggak ada respon, paling nggak suka. Makanya kita bangun 5. Dengan 5 itu kan kalau satu gagal ada pilihan 4 yang lain kan. Itu kan sebelum pandemi Pak. Ternyata datang pandemi. You can imagine, 5 aja kewalahan. Apalagi satu. Dan itu kita pertahankan sampai sekarang. Itu. Jadi yang nanti yang ke depan tinggal meneruskan aja. Nah, seberapa confident Bapak ini merasa bahwa everything what you do now akan dikontinue oleh administrasi berikutnya, atau bagaimana cara mengawasinya nih? Itu harapan. Saya baru bisa berharap aja Pak. Kalau cuma itu. Yang jelas nanti saya juga akan titip ke masyarakat. Pada saat perpisahan misalnya. Titip, tolong kawal ini. Jaga, ini sudah ada. Ini kawal, jangan sampai macet. Siap dikawal Pak. Harus dikawal. Itu makanya itu saya titipin nanti. Itu sehingga saya pulang tuh kan, saya kalau sudah pulang kan nggak mungkin bisa ikut cawe-cawe intervensi urusan sini. Nah, saya coba mungkin kalau sampai itu nggak jalan ya sedih aja. Tapi harapan saya jangan sampai, kalau betul lebih baik lah, bisa lebih baik lagi. Harapan saya itu. Jadi biar ini, yang paling terkenal TikTok kemarin presiden Filipina terpilih, itu gara-gara TikTok.
yang baru, anaknya Marcos tuh terpilih, dia sangat diuntungkan oleh TikTok, melalui TikTok. Ya, iya, masing-masing ada komunitasnya, podcast ada komunitasnya, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada. Kita masuki semua itu, Pak. Jangan pilih-pilih, masukin semua. Itu nggak ada biaya kok. Kita memanfaatkan yang ada. Itu. Betul sekali, Pak. Iya. Jadi jangan sampai ini apa? Ya itu yang saya maksud dengan kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita, yaitu lingkungan digital. Kalau nggak selesailah kita ini. Yang paling berkesan nih selama bertugas ini. Ya pasti pandemi itu telah menjadi pelajaran penting. Banyak hal yang bisa kita pelajari di pandemi itu. Kenangan indah itu. Pertama, saya bisa menyaksikan. Nggak semua orang bisa menyaksikan kan, kalau nggak tinggal di sini. New York yang tagline-nya dengan tagline kota nggak pernah tidur. Ngorok. Iya kan? Plus udah situasi lagi pandemi puncak-puncaknya, ditambahi demo dan penjarahan. Dan untuk pertama kali dalam 75 tahun New York mengeluarkan curfew saat itu. Nah itu saya beruntung bisa menjadi bagian yang turut hidup di tengah itu. Jadi kalau Bapak ingatkan dulu Spanish flu, kan sekarang sudah menjadi sejarah kan. Bayangan kita tuh, wah gimana korban dulu kan, orang yang hidup. Nah kita kalau nanti dilihat dari masa depan, ya seperti kita melihat Spanish flu itu, kita pernah berada hidup di tengah pusaran pandemi itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sana kita bisa menjadi saksi pula. Ternyata warga kita itu sangat kompak, saling bantu dalam situasi kayak gitu. Dalam situasi New York yang sempat diwarnai panik buying, yang dulu kalau sudah kena juga belum tahu obatnya apa, gimana kan? New York yang kota secanggih ini aja kewalahan. Tapi dengan kebersamaan kita bisa melewati itu. Nah ini pengalaman yang bagi saya ini luar biasa, dan itu nggak mungkin saya lupakan. Gitu Pak. Karena itu nggak akan datang 2 kali. Dan kita harapkan nggak datang lagi Pak. Bahaya itu. Tapi andaikan datang, misalnya pandemi lagi, KJ New York udah siap. Karena sudah ada SEO. Iya, jadi layanan tetap ini. Bahkan kita juga selain SEO kan satu lagi Pak, perlu lupa saya sebutkan. Kami bentuk marketplace. Marketplace. Jadi gini, pada saat pandemi itu orang kita itu ada yang terpapar COVID. Bagi yang terpapar COVID, kita kasih bantuan Pak. Dengan sembako, logistik. Nah itu anggaplah bantuannya ikan yang kita kasih itu. Ikan. Bantuan ikan kan. Sekali makan habis. Kasar gitu kan. Tapi yang terbanyak itu bukan yang terdampak COVID, terpapar virus. Yang paling banyak korban dari COVID itu, pandemi itu. Tapi yang terdampak secara ekonomi. Yang darinya tadinya kerja, jadi gak kerja. Restorannya tutup. Orangnya, karena yang namanya gak kerja terus gak makan, bisa mati juga Pak. Bukan COVID itulah. Ini lebih banyak jumlahnya. Lah untuk yang mereka ini kita bantu tidak dalam bentuk sembako. Kita buatkan marketplace. Tempat kita sediakan lapak-lapak virtual. Untuk mereka itu untuk menjual produk mereka, jasa mereka. Sifatnya ini bukan memberikan, tapi memberikan pancingnya, kailnya, supaya mereka bisa mencari ikan sendiri. Ini lebih sustainable. Dalam situasi yang sudah endemi pun, COVID gak ada, masih bisa terus bilang. Kita bangun tuh, kita kolaborasi dengan adik-adik kita dari Columbia University, bangun marketplace ini. Jadi kami itu sudah bangun app, ya SEO, terus marketplace. Nah, terus kita juga memperkuat media sosial kita. Itu sesuatu yang termasuk kami juga melakukan pembenahan itu terhadap shelter penampungan WNI kita yang di atas. Gitu. Karena itu bagian upaya kita untuk tetap menjaga itu adalah masuk dari barang-barang milik negara untuk rakyat, masyarakat. Tugas kita untuk tetap menjaga supaya itu bisa terjaga dengan baik. Gitu. Ada yang kurang berkesan? Enggak, relatif happy semua kalau di sini. Oh, masa sih Pak happy terus? Iya ya, saya tuh menikmati betul di sini. Bahkan kemarin Pak, saya tuh sebelum pulang nih saya nggak mau
nanti suatu ketika kangen New York karena sesuatu nggak pernah saya lakukan kan. Saya lakukan. Saya kemarin sudah jalan dari ujung ke ujung tuh di Central Park. Dari 110 sampai 59. Saya jalan. Nah, terus kami kemarin sudah jalan dari kan saya belum pernah lewat itu jalan kaki di Brooklyn Bridge. Saya udah jalan. Nah, yang belum nanti yang saya sempatkan itu yang jalan dari Pulau Manhattan dari ujung ke ujung. Lower ke Saya harus menikmati itu. Sehingga kalau orang ngomong Manhattan, saya udah pernah jalan di sana. Cuma yang untuk masuk menjadi pejalan kaki itu belum. Itu Pak. Saya kemarin udah lewat Central Park itu jadi tahu isinya seperti apa dari ujung ke ujung. kemarin ini cuma Selama ini ya saya masuk ke dalam cuma di bagian tertentu aja. Kalau ini dari ujung ke ujung 2 jam 15 menit tuh. lihat menikmati gitu Pak ya. Iya, saya nikmati betul keliling tuh. Sama ibu. Saya kemarin sendiri. Oh sendiri. Sendirian. Kalau ibu sudah Iya, dia lebih sering jalan ya, lebih tahu. Iya, saya sendiri tuh. ibu dari kepolisian ya? Iya, dia polisi Pak, masih sampai sekarang masih. Dia masih dinas di New York ini statusnya. Oh, Iya, dia sebelum kesini kan Kapolsek di Pancoran di Jakarta itu. Kemarin kita nembak bareng tuh, South Carolina. Karena ada pengusaha kita di sana, pengusaha restoran, Iya. Pak Heri, orang Madura itu. Kita nembak bareng di sana. ibu perlihatkan dia punya skill ini. Iya, semua senjatanya apapun. Ini kan kolektor betul senjata itu, yang orang kita ini. Kita nembak bareng. Jadi ibu masih dinas ya? Masih. Di sini dinas sebagai dinas. Iya. Itu. Jadi kalau suatu saat di Indonesia masih bisa. Masih dinas lagi. Dinas. Saya sedikit mau menyinggung ini Pak mengenai Ya. ini pertanyaan juga orang banyak orang kemarin ini. Ini tentang Cafe Dangdut itu. Gini lah. Saya ingin mendorong hadirnya usaha orang Indonesia di tempat saya kerja di segala sektor tentunya. Nah, saya harus coba ngasih contoh juga. Saya nggak bisa menghitung yang sudah ada aja Pak. Kalau cuma gitu nggak mudah Pak. Membuat something new. Enggak, intinya misalnya gini, ini ada restoran Indonesia 10 nih. Kita laporkan gitu. Coba buat itu. Yang kita lakukan gimana caranya bisa mendorong membuat itu dan kita menjadi bagian dari itu. Untuk bisa mewujudkan itu. Lah, salah satu pilot project saya itu Cafe Dangdut. Jadi karena saya melihat New York itu sebagai Trend center. ya, seperti Frank Sinatra bilang, kalau kamu bisa melakukan di New York, akan bisa melakukan apapun di negara lain. Iya. Gitu kan. Lah, kenapa Cafe Dangdut? Karena dangdut itu kan budaya kita. Dangdut. Anggaplah orang musik anggap itu ada nada-nada India, ya itu urusan lain lah. Tapi itu kan dari kita, dangdut. Nah terus kami itu punya obsesi juga. Kalau Starbucks aja nggak punya kebun kopi, dia bisa menjadi ikon kopi, Starbucks itu. Sementara kita salah satu negara produsen kopi Pak. Punya semua. Harus Pak, itu kan. Nah kalau kita bangun coffee shop anggaplah di Indonesia, di Jakarta misalnya, itu paling kalau kita buka cabang, ya paling satu di kota-kota lain di Indonesia. Kalau buka di luar negeri pun paling ke Malaysia, karena banyak TKI di sana, atau ke Jeddah, karena banyak jemaah haji. Nah itu. Tapi kalau kita buka di New York Pak, awalnya, kalau kita setelah di sini berdiri, terus mau buka di Paris, di London, sudah ada nama Pak. Karena ada New York itu sudah punya brand sendiri. Nah, itu harapan kita dengan Cafe Dangdut itu. Pertama itu soft launching, grand launching, baru Grand opening. Yes. Itu beda Pak, launching dengan opening itu beda. Launching itu pencanangan Pak. Banyak di Jakarta itu launching apartemen, belum ada apartemen. Iya kan? Nah, tapi ada saudara-saudara kita itu yang mungkin punya persepsi berbeda. Jadi melihat launching itu sebagai opening gitu. Ya nggak apa-apa, karena kalau mereka punya persepsi itu mungkin karena ketidaktahuan. Karena kami memang nggak pernah menyampaikan mengenai target kita seperti apa. Nah itu kita bentuk pertama di WTC untuk soft launchingnya. Grand launching di Times Square. Ya. Itu besar Pak. Ya. Bisa kita bangun di sana itu. Sampai main Gamelan di sana. gamelan di sana. Betul. Terus baru kemarin grand opening. Itu sesuai nih. Dan itu targetnya nggak hanya berhenti di sana Pak. Nanti setelah itu kita buat namanya coffee truck. Itu. Nah terus ini kita bantukan dengan sistem
franchise. Nanti di kota-kota lain bisa buka nanti ke depan itu. Ada kafe dangdut Chicago, kafe dangdut LA. Harapan iya, dan bisa kemana-mana. Dan itu bentuk kalau upaya kita, ikhtiar kita, gimana kok masa kita Amerika dengan bisa hadir dengan Starbucks-nya, kok kita enggak itu loh, gitu loh. Nah ini upaya untuk menuju ke sana Pak. Terwujud atau enggaknya tuh wallahu alam. Tapi ini minimal ada usaha Pak, usaha dan sudah kita lakukan, bukan cuma berpangku tangan merenung, enggak. Ini sudah kita lakukan dan udah jadi sekarang. Biarpun mungkin masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Of course. Itulah. Tapi ini upaya kita. First step sudah diambil. Ya, Udah diambil lah, kita dibangun, bentuk di sana itu, gitu loh. Karena konsep kita itu ambilnya buka aja dulu dimanapun. Berarti perkara pindah tuh banyak kan, orang pindah dari sini pindah, nggak apa-apa. Yang penting harus ada dulu itu ininya. Dan kami nggak pernah membalas cibiran orang yang tadinya itu, nggak, karena kalau kami memahami mungkin mereka karena kami belum pernah cerita ke mereka apa, mereka nggak tahu, sehingga mereka komen dengan persepsi dia, ya itu hak dia. Nah, sekarang sudah ada ininya, dan tugas kita gimana caranya untuk konsep franchise-nya bisa berkembang lagi. Itu karena kalau Starbucks itu kan kopinya kan kopi campuran dari negara-negara lain. Indonesia salah satu negara pemasok. Tapi kalau kafe dangdut itu pure kopi kita dari Aceh sampai Papua. Termasuk untuk merchandise itu dari UMKM kita. Memang tujuannya dari Indonesia oleh Indonesia untuk dunia. Itu Pak. Kenapa kita kafe dangdut? Karena orang di sini nggak tahu dangdut. Kalau di Indonesia kan, kalau pakai nama dangdut kan mungkin dianggap namanya nggak intelek, nggak apa gitu kan. Karena sebetulnya banyak orang kita yang mungkin karena nggak suka dangdut gitu. Akhirnya kesan dangdut sebagai sesuatu yang kurang bagus gitu kan. Nah, tapi di sini kan nggak tahu orang di Amerika, nggak ngerti dangdut apa itu. Mungkin setelah kafe dangdut New York, baru dia suka dangdut lagi di Indonesia. Harapan kita seperti itu, gitu loh. Ya memang dangdut sendiri juga harus berbenah kan. Iya, kalau nggak suka kenapa jangan asik dengan orang nggak suka terus tetap itu. Harus lihat itu kenapa dia nggak suka. Kalau nggak suka karena goyangannya seronok, hilangkan yang seronok itu. Gitu loh, karena bisa nyanyi dangdut tanpa harus seronok. Harus beradaptasi terus Pak ya. Harus beradaptasi Pak. Kalau saya prinsipnya itu lebih baik kita berbuat sesuatu daripada enggak Pak. Dan ini saya puas di sini. Kenapa? Saya sudah ini minimal keinginan untuk bangun app bisa digital, kafe dangdut yang jadi. Bahkan terakhir ini kemarin kita sudah berhasil mengengage investor C4V untuk ke Indonesia. Jadi minimal kita melalui ini dengan mengisi itu dengan sesuatu yang saya anggap baiklah untuk negara kita. Absolutely ya Pak. Kita kan di konsulat Turki kemarin Pak ya. Ya. Bisa dijelaskan sedikit tentang joint culture yang kita lakukan kemarin itu kan? Saya sempat lihat Bapak apa anunya di situ Pak. Apa? Jadi kita itu kan situasi pandemi itu kan anggaran juga terbatas Pak. Tapi nggak situasi pandemi pun kadang-kadang anggaran juga memang nggak sebanyak yang kita bisa kita gunakan untuk semua sesuatu yang ini, karena itu kan besar. Kita perlu kiat-kiat Pak. Sama waktu kita di Times Square itu, Yes. itu kan KJRI itu kan cuma punya inisiatif aja, yang partisipasi, dorong, mendukung. Kan anggaran dari masyarakat yang berpartisipasi kan, ada terwujud. Sama dengan Turki itu. Turki itu kan nggak ada biaya itu, nggak ada itu. Ya, kita bisa menampilkan bareng-bareng dengan audiens yang beragam juga di tempat dia gitu. Untuk memperkenalkan Indonesia. Jadi itu cara-cara untuk gimana kita bisa tetap beraktivitas meskipun anggaran nggak ada Pak. Dengan berkolaborasi. Dengan kolaborasi, gitu. Dan sekaligus untuk makin meneguhkan pertemanan kita, gitu. Itu hal yang cara-cara kita itu untuk bisa menyiasati keterbatasan anggaran itu dengan cara itu yang kita lakukan. Jadi tetap kita bisa beraktivitas. Paling biaya untuk ini aja, makanan itu. Dan kita masing-masing nyajikan makanan kan. Itu promosi kita memperkenalkan. Apa harapannya dengan kita masyarakat di Indonesia di sini? Ya harapan saya dengan masyarakat Indonesia itu di sini ya satu, tetap rukun. Tidak harus menjadi sama.
perbedaan itu fitrah. Selalu perbedaan itu adalah rahmat. Nah, gitu kan. Iya. Jadi sama di sini. Masyarakat tuh kita kan berbeda-beda. Satu secara etnis beda-beda. Bahkan etnis sama, pandangan politik bisa berbeda. Itulah, itu bisa memicu perbedaan juga. Gak apa-apa perbedaan itu. Kita hidup dalam perbedaan. Tapi gimana caranya kita bisa tetap menjadikan perbedaan itu tetap rukun, harmonis antara satu sama lain. Itu harapan kita, Pak, untuk masyarakat. Jadi gak usah berantem untuk memperebutkan pepesan kosong. Gitu lah. Jadi di sini dituntut untuk bisa berkepala dingin dalam menyikapi segala sesuatu itu. Gak perlu emosi, karena kalau sudah emosi itu jadi gelap mata, Pak. Harusnya bisa berpikir panjang, jadi gak bisa. Semua amburadul. Amburadul. Jadi harus kepala dingin. Kita simak betul, kita pikirkan betul untung ruginya itu, manfaat tidaknya, manfaat dan mudaratnya harus kita pikirkan. Dan yang kedua terus beraktivitas dan saling bantu ya sesama masyarakat, itu harapan kita. Karena yang selama ini pandemi telah mengajarkan ke kita, memberitahu kita bahwa ternyata masyarakat kita itu saling membantu tanpa melihat perbedaan asal usul, bahkan pandangan politik yang berbeda pun saling bantu. Pandemi berarti kan setelah pandemi selesai kan, di masa endemi kan, karena itu sudah bisa dilakukan, berarti harus bisa dilakukan juga. Itulah. Itu yang untuk masyarakat. Yang untuk kantor ya, harapan saya ya, apa yang saya lakukan untuk kantor ini, proyek-proyek yang sudah kita lakukan untuk mendukung misi perwakilan, yang seperti digitalisasi layanan perwakilan, itu kita harapkan tetap jalan. Ini karena ini kita bangun ini tuh dengan mengorbankan banyak, memberikan banyak pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu. Dan untuk masyarakat Indonesia dan untuk teman-teman di KJRI ya, mungkin pesan saya satu ya, pahami dulu, amalkan, bukan hanya pahami, pahami dan amalkan itu surat Wal Asri. Wal Asri. Lebih waktu, karena waktu itu sekali lewat tidak kembali. Sementara hidup kita itu dari waktu ke waktu bukan makin banyak waktu kita, tapi berkurang, karena akan mendekati satu titik, yang titik itu adalah titik di mana waktu kita habis alias meninggal dunia, meninggalkan dunia fana ini. Ya itu saya lakukan di sela-sela kesibukan saya sebagai konjen. Saya masih bisa menyelesaikan buku saya, Pak. Ya, apa itu, Pak? Ini saya garap di sela-sela kesibukan saya dengan memanfaatkan waktu yang luang yang di luar kedinasan saya. Ini Bapak. Wah, jadi bukunya Bapak Dr. Arifi Saiman MA ini, Diplomasi Santri. Ya. Jadi ada nuansa negara dan agama di sini masuk nih. Ya, jadi diplomasi santri itu diplomasi yang dilakukan oleh kaum ulama, kaum santri. Jadi itu sebelum Indonesia merdeka, abad 20, dan pada masa Indonesia merdeka, terutama pada abad 21. Jadi sejarah itu coba saya angkat. Jadi banyak santri itu melakukan satu kegiatan-kegiatan, Pak. Cuma mereka itu nggak sadar, nggak aware, dia melakukan apa. Nah, dalam perspektif ilmu hubungan internasional yang selama ini menjadi studi saya, itulah yang disebut dengan diplomasi. Saya angkat itu dengan nama diplomasi santri. Dan itu ada gambar, Pak. Yes. Itu gambar bumi sabit, Pak. Earth, yes. Mungkin yang selama ini kita kenal kan istilah bulan sabit. Lah kami hadir dengan istilah baru, Pak. Bumi sabit. Bumi sabit. Mungkin banyak orang nggak anu. Karena ini istilah baru yang saya bentuk khusus. Karena kenapa kok selama ini orang tahunya bulan sabit? Karena kita melihatnya dari bumi, melihat ke atas. Coba kalau kita berada di bulan dan lihat ke bawah, kita akan menemukan bumi sabit. Bulan sabit itu kan identik dengan simbol Islam. Lah, gambar buminya itu kan lebih menggambarkan dunia internasional. Yes. Ada hubungan antar bangsa di sana dan ada diplomasi di dalamnya. Nah, jadi gambar buminya itu lebih menggambarkan sebagai diplomasi. Sabitnya itu menggambarkan keislaman, santri. Nah itu kan simbolnya hitam ya, simbolnya itu. Tadinya pihak penerbit nyarankan kalau bisa hijau, karena dianggap warna hijau itu menyimbolkan sebagai simbol warna keislaman.
Saya bilang yang benar, tapi nggak selamanya seperti itu. Kalau di Indonesia, di Saudi memang hijau. Tapi kalau di Turki, terus di Maroko, merah. Iya, Keren ini. iya. Tapi ada satu warna yang dihormati oleh semua warna, Pak. Dalam konteks keislaman itu. Warna hitam. Warnanya Ka'bah. Sehingga semua jemaah haji dari negara yang warna Islamnya beda-beda itu, dia hormat sama warna ini. Namun warna hitam ini juga menggambarkan ruang angkasa. Unlimited. Iya, unlimited. Kalau dalam Islam itu disebut dengan konsep rahmatan lil alamin, alam semesta, semesta alam. Itulah. Dan di sana ada matahari, karena matahari itu yang memberikan cahaya kan, yang akhirnya munculnya sabit itu. Jadi kalau bumi itu kan di Indonesia ada 2 ormas, Pak, organisasi massa Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah. NU-nya itu simbolnya bumi kan, NU. Muhammadiyah itu matahari simbolnya. Jadi dua-duanya, bumi itu nggak hidup, tidak bisa hidup tanpa matahari. Dan orang nggak bisa hidup di matahari. Hidupnya di bumi. Tapi tanpa matahari kita tidak bisa hidup juga. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Ini filosofer juga, ini bahaya ini, Pak. Secara menguntungkan. Saya ingin buku ini inklusif, Pak, bukan eksklusif. Bahkan untuk kata pengantar, satu dari NU, Pak Wakil Presiden, sama Pak Zulkifli Hasan, Muhammadiyah. Itu. Jadi melambangkan dua-duanya. Jangan ada ketinggalan ya, Pak ya. Enggak, saya harus saya pikirkan dari detail itu harus saya pikirkan, Pak. Detail dia, the man of detail dan action ini, Pak. Anu ini. Itu, Pak. Ya seperti Bapak bangun inilah. Detail-detailnya yang perhatikan. Kan? Iya. Iya. Gitu lah. Kayak gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, jangan sampai sesuatu itu tanpa makna. Ini kapan kira-kira terbitnya, Pak? Lagi sekarang cetak, mungkin kalau nggak akhir bulan ini. Tahun inilah. Oh enggak, ini bulan ini atau bulan Agustus. Oke, siapa yang terbitkan ini? Ini Gramedia. Gramedia. Oke, di Gramedia. Kalau kita mau jujur, ngitung 24 jam, daripada kita sibuk sama nganggur, banyak anggurnya, Pak. Betul. Lah, nganggurnya itu sedetik, 2 detik itu bermanfaat, Pak. Gitu loh. Itu saya isi dengan jadilah buku ini. Dan saya mengakhiri tugas di sini selain membenahi kantor, yang untuk buku pun saya bisa selesaikan. Dan buku ini kenapa saya nggak penting, Pak? Buku itu suatu legacy dari hidup manusia. Karena bukulah yang akan memungkinkan manusia yang sudah meninggal tetap bisa berkomunikasi dengan manusia yang hidup. Buku, Pak. Dan bahkan melalui buku itu, pemikiran orang yang meninggal pun bisa mempengaruhi yang hidup. Sebagai contoh, Karl Marx, Marxisme. Yes. Orang meninggal sekian masa yang lalu, Pak. Tapi orang yang baca itu bisa terpengaruh, bisa melakukan itu. Lah itulah, Pak. Itu pentingnya buku. Powerful dia. Iya. Jadi kalau kita nggak menulis buku, pas meninggal ya selesai. Pengalaman itu masuk ke dalam lubang juga. Iya, kita coba berharap cuma doa dari salah satu anak yang soleh, gitu kan? Itu. Tapi kalau kita punya buku, pemikiran kita tuh tetap hidup dan bisa berkomunikasi dengan yang baca. Jadi itu, Pak. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin, itu yang kita inginkan. Februari 6, 2022. Wah, itu. Selesainya saya nulis buku tanggal itu. Buku itu saya buat di New York. Dan tahu nggak, New York itu katanya kota maksiat kan? Maksiat kata orang yang tidak tahu, Pak. Ini terbuat di made in New York dia. Penulis menyadari bahwa buku Diplomasi Santri ini hanya sebuah butiran bintang kecil di tengah hamparan gugusan bintang di Jakarta Raya yang maha luas dan tanpa batas. Buku ini hanya butiran kecil, Pak. Butiran bintang kecil dari hamparan. Biasanya orang kan selalu ini pakai istilah setetes dari air laut itu kan. Nah, kalau air laut itu kan ada batasnya, Pak. Batasnya ya di bumi ini. Oh, kalau ruang angkasa nggak ada batas, Pak. Nah, itu. Luar biasa. Ada lagi kira-kira mau disampaikan sedikit untuk Pak, untuk perantau Indonesia lah yang ada di Amerika ini, ada sedikit. Yang penting kerja keras dan harus berubah konsep, teman-teman ini. Kalau merantau itu jangan konsepnya bekerja. Ya, ini dia yang saya tunggu dari tadi nih. Kalau konsep bekerja itu cuma jadi pekerja, Pak. Anda harus berusaha berbisnis. Anda akan menjadi bos dari gitu. Jadi kalau sudah berangkatnya untuk bekerja, akhirnya jadi pekerja. Jadi mulai dari awal sampai ujungnya itu aja. Tapi kalau berangkatnya memang ingin berusaha berbisnis itu akan lebih besar. 90% dari 100% pintu rezeki itu 90% di sektor niaga. Sektor niaga itu berdagang, Pak. Bukan bekerja, Yes. bukan bekerja ikut orang, enggak. Dan Nabi sudah menunjukkan itu. Makanya itu kalau sementara ini mungkin ada teman-teman yang mungkin untuk mengumpulkan modal sambil kerja, silakan. Tapi jangan asik di sana terus. Yes. Harus ada satu titik tertentu, Anda harus hijrah.
menggunakan tabungan Anda yang sudah terkumpul itu untuk memulai usaha. Itu supaya Anda bisa jadi besar. Kalau enggak, kita akan selalu jadi pecundang. Is it possible ada program bisa dilakukan entah seminar atau apa gitu yang bisa diinisiasi kira-kira? Is it possible? Kita pernah melakukan juga dengan Kadin, dan saya rasa nanti konjen berikutnya kita harapkan juga bisa melakukan hal yang sama untuk memberikan semacam workshop gitu ya, untuk terkait dengan entrepreneurship. Ini purpose sebenarnya tujuannya ini mau bikin ini, Pak. Iya betul, untuk motivator. Plan itu, ya. Atau kalau gini, kalau nanti saya sebelum pulang lah, kita adakan workshop, pertemuan, paling enak virtual aja. Ya boleh, Pak. Nanti saya minta Pak Dubes untuk bisa ngasih sharing ini. Nanti dengan Pak Heri kerjasama, kita buat satu forum ya, forum diskusi khusus untuk gimana caranya kiat menjadi pengusaha, menganut falsafah pohon pisang. Kalau pohon pisang itu kita tanam dalam rumah, hidup Pak, cuma nggak akan pernah beranak pinak. Tapi itu kalau kita tanam di luar halaman, di luar akan beranak pinak. Anggaplah keluar itu sebagai merantau. Nah, untuk merantau kita harus jadi pohon pisang itu. Nah, kalau di luar nanti jadinya kayak pohon pisang awal kita sebelum berangkat, terus rugi Pak. Wal asri, rugi waktunya. Itu. 100%. Karena kita gagal itu banyak faktor Pak. Ada yang karena situasi sekitar, ada yang karena di dalam diri kita sendiri Pak. Nah itu harus dipelajari, harus jujur kita, harus kita perbaiki, gitu. Kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Silakan teman-teman yang kerja ikut orang sekarang silakan. Tapi harus ada plan untuk Harus lari ke ada plan. sana ya. Sampai titik tertentu harus hijrah. Harus istilah anak muda sekarang shifting. Banyak sukses Pak hidup. Optimis, yang penting jangan pesimis. Pak Konjen, terima kasih banyak nih Bapak Sama-sama. sudah datang ke sini dan kembali again. Ini pengabdiannya selama ini we all appreciate it, of course. Ya tentunya ini saya juga terima kasih nih untuk masyarakat kita. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa Pak tanpa dukungan masyarakat. Tentunya ini pasti itu. Jadi ini karena semata-mata kalau ini sebuah keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Tapi kalau ini sesuatu yang dianggap tidak berhasil, itu semata-mata karena kelemahan saya. Nah, itu kata penutup yang ingin saya lakukan. Ya, ada bocoran Pak kira-kira mau kemana di sini Pak? Oh, ada, saya bocorin ke Jakarta Pak. Iya jelas itu, saya jamin itu. Itu ke Jakarta itu pasti. Makasih banyak Pak. Mas. Oke, terima kasih, Pak. Aduh, Sukses. keren ini Pak. Durajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu